Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Tasmadika dengan NIM D1B1212113 dari kelas E angkatan 2021, Fakultas Farmasi Universitas Manggaras Makassar. Di sini saya akan menjawab terkait sistem pengendalian persediaan obat di rumah sakit. Nah, sistem pengendalian persediaan obat adalah suatu rangkaian metode dan proses yang dirancang untuk mengelola dan memantau ketersediaan obat di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa persediaan obat selalu tersedia dalam jumlah yang tepat sehingga dapat mencegah terjadinya kekosongan atau stock out atau kelebihan persediaan atau overstock yang dapat mengakibatkan kerugian akibat kadaluarsa atau kerusakan obat. Adapun manfaat dari sistem ini yang pertama melindungi dari kerugian, yang dimana persediaan dapat melindungi dari berbagai fluktuasi dari permintaan dan penawaran jika distribusi obat dari pemasok terlambat atau permintaan tiba-tiba meningkat seperti pada kasus penyakit endemik tertentu, maka sistem persediaan yang baik dapat melindungi persediaan dari stok kosong. Yang kedua, memungkinkan pembelian dalam jumlah yang besar, di mana harga unit-unit dari obat dengan sistem manufaktur biasanya lebih rendah dan hal tersebut dihasilkan dari sistem persediaan yang baik. Yang ketiga, meminimalkan waktu tunggu untuk memperoleh obat. Sistem persediaan obat dapat meningkatkan ketersediaan obat secara optimal sehingga pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi transportasi, di mana jika tidak ada sistem persediaan, maka akan terjadi pemesanan obat secara berulang-ulang sehingga biaya transportasi dapat meningkat. Yang kelima, untuk mengantisipasi fluktuasi musiman, di mana fluktuasi akan permintaan sulit untuk diprediksi. Sistem persediaan akan mengantisipasi kenaikan permintaan yang tidak menentu tersebut. Adapun pertimbangan pengendalian sediaan, di mana dalam mengambil keputusan tentang persediaan, baik jumlah maupun waktu pemesanannya harus memperhatikan beberapa pertimbangan tentang biaya-biaya variabel. Yang pertama, biaya penyimpanan atau holding cost, di mana biaya variabel yang berhubungan langsung dengan jumlah persediaan, antara lain biaya fasilitas penyimpanan, biaya modal, biaya risiko kerusakan, biaya keuangan, dan biaya pajak persediaan. Selanjutnya ada biaya pemesanan atau order cost, di mana setiap kali suatu bahan atau obat dipesan akan menanggung biaya pemesanan, antara lain biaya telepon, biaya transportasi berupa biaya pengecekan dan penimbangan, biaya pemeriksaan penerimaan, biaya penerimaan ke gudang. Selanjutnya ada biaya penyiapan, biaya yang harus ditanggung oleh pabrik dalam memproduksi suatu komponen apabila bahan-bahan tersebut tidak dibeli tapi diproduksi sendiri, seperti biaya mesin tidak terpakai, persiapan tenaga kerja langsung, penjualan ekspedisi. Selanjutnya biaya kehabisan atau kekurangan bahan, biaya ini terjadi apabila persediaan tidak mencukupi terhadap permintaan atas bahan tersebut, seperti adanya biaya karena pemesanan khusus, biaya kegiatan administrasi, kehilangan pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem pengendalian persediaan. Yang pertama ada metode ABC atau Always Better Control, dan dia juga merupakan analisis pattern, di mana analisis ABC ini menekankan kepada persediaan yang mempunyai nilai penggunaan yang relatif tinggi atau mahal. Sistem analisis ABC juga berguna dalam sistem pengelolaan obat, yaitu dapat menimbulkan frekuensi pemesanan dan menentukan prioritas pemesanan berdasarkan nilai atau harga obat. Analisis ABC ini juga berguna pada setiap sistem supply untuk menganalisis pola penggunaan dan nilai penggunaan total semua item obat. Hal itu memungkinkan untuk mengklasifikasikan item-item persediaan menjadi 3 kategori, yang mana ada kategori A yang merupakan 10-20% jumlah item yang menggunakan 25-80% dana. Ada kategori B merupakan 10-20% jumlah item menggunakan 15-20% dana, dan ada kategori C yang merupakan 60-80 item yang menggunakan 5-10% dana. Selanjutnya ada model-model pengendalian persediaan, yang dimana ada terdapat 2 model dasar dalam pengendalian persediaan, yaitu yang pertama sistem periodik, yang dimana sistem ini dikenal dengan nama sistem interval pasti atau fixed interval system, sistem T atau time, atau juga disebut dengan sistem EOI atau economic order interval,
merupakan pengendalian persediaan yang didasarkan pada waktu interval pemesanan. Yang kedua ada sistem perpetual yang disebut juga dengan sistem kuantitas pasti atau sistem kuantitas atau economic order quantity atau EOQ, yang mana level inventory untuk masing-masing item barang dilakukan secara kontinu dan pada saat stok turun di bawah level reorder yang telah direncanakan, maka pemesanan akan dimulai. Obat-obatan dalam sistem VAN, yang dimana V atau vital adalah obat-obat yang termasuk dalam potensial life saving drugs yang mempunyai efek withdrawal secara signifikan atau sangat penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar. Yang kedua ada E atau esensial, adalah obat-obat yang efektif untuk mengurangi kesakitan, namun demikian sangat signifikan untuk berbagai macam obat, tapi tidak vital untuk penyediaan sistem kesehatan dasar. Selanjutnya ada N yang merupakan non-esensial, adalah obat-obatan yang digunakan untuk penyakit minor atau penyakit tertentu yang efikasinya masih diragukan, termasuk terhitung mempunyai biaya yang tinggi untuk memperoleh keuntungan terapeutik. Langkah untuk menentukan VAN ini yaitu menyusun kriteria, menyusun VAN, menyediakan data pola penyakit, dan merujuk pada pedoman pengobatan. Selanjutnya ada analisis kombinasi ABC dan VAN, di mana analisa kombinasi metode ABC dan VAN yaitu dengan melakukan pendekatan mana yang paling bermanfaat, efisiensi atau penyusunan dana. Selanjutnya jenis obat yang termasuk kategori A atau dalam analisis ABC adalah benar-benar yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit terbanyak, dan obat tersebut statusnya harus E dan sebagian V dari analisis VAN. Sebaliknya, jenis obat dengan status N seharusnya masuk dalam kategori C. Metode gabungan ini digunakan untuk melakukan pengurangan obat, di mana mekanismenya adalah obat yang masuk kategori NA menjadi prioritas pertama untuk dikurangi atau dihilangkan dari rencana kebutuhan. Jika setelah dengan pendekatan ini dana yang tersedia masih juga kurang, maka perlu dilakukan langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu menghitung nilai pakai, yang mana yang dilakukan yang pertama itu menghitung total pemakaian obat. Kemudian data pemakaian obat dikelompokkan berdasarkan jumlah pemakaian, kemudian diurutkan dari pemakaian terbesar sampai terkecil. Selanjutnya di kelompok A dengan pemakaian 70% dari keseluruhan pemakaian obat, kemudian kelompok B dengan pemakaian 20% dengan keseluruhan pemakaian obat. Selanjutnya kelompok C dengan pemakaian 10% dari keseluruhan pemakaian obat. Selanjutnya menghitung nilai investasi. Yang pertama dilakukan yaitu menghitung total investasi setiap jenis obat, kemudian dikelompokkan berdasarkan nilai investasi obat, kemudian diurutkan dari nilai investasi terbesar sampai nilai yang terkecil. Kemudian dikelompokkan pada kelompok A dengan nilai investasi 70% dari total investasi obat, kemudian kelompok B dengan nilai investasi 20% dari total investasi obat, kemudian kelompok C dengan nilai investasi 10% dari total investasi obat. Selanjutnya ada yang disebut dengan stok minimal, di mana stok minimum merupakan minimal persediaan yang diatur untuk mencegah persediaan habis. Persediaan minimal harus juga dikendalikan dengan dasar perhitungan stok minimal dalam upaya keberlanjutan persediaan obat. Selanjutnya ada stok minimal dan maksimal, yang mana formula stok minimal dan maksimal sering digunakan dalam penjadwalan pembelian dengan menentukan interval waktu pemesanan. Yang terakhir ada teknik-teknik pengendalian. Yang pertama ada teknik manual, yang kedua ada buku kebutuhan, yang dimana merupakan daftar barang yang perlu dipesan oleh apotik atau rumah sakit. Kemudian yang ketiga ada stiker harga dengan warna dapat digunakan untuk menunjukkan masa ketika satu produk diterima. Kemudian yang keempat ada tingkat maksimal minimal. Dalam metode ini tingkat persediaan obat minimal dan maksimal ditentukan dengan mencatatnya pada kartu gudang ataupun kartu di bagian peracikan atau di setiap produk obat persediaan. Selanjutnya ada kartu stok, kemudian ada
komputerisasi, di mana memungkinkan apotek atau farmasi rumah sakit melakukan pengendalian persediaan secara terus-menerus seperti halnya dalam sistem kartu barang atau setiap ada transaksi barang masuk dan faktur pemberian dan barang keluar dan hasil penjualan selalu harus dicatat di kartu barang yang datang. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.